Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengelasan, tentang pengertian las SMAW, komponen las SMAW, serta peralatan pendukung, dan yang terakhir mekanisme kerja las SMAW. Las SMAW atau sheet metal arch welding merupakan sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda sebagai bahan pengisi. Energi panas pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena ada lompatan ion katoda dan anoda. Listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material sehingga akan membentuk sambungan yang tetap atau sambungan yang permanen. Kemudian pada jenis las SMAW memiliki beberapa jenis, antara lain mesin las AC yang biasanya digunakan dan sering beredar di pasaran, kemudian mesin las DC, dan yang terakhir adalah mesin las AC atau DC. Semua jenis mesin las tersebut mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Jika Anda memerlukan dua jenis mesin las, Anda dapat membeli jenis las AC atau DC. Untuk lebih lanjut, saya jelaskan jenis-jenis las sebagai berikut. Yang pertama, mesin las AC atau arus bolak-balik. Di dalam mesin las AC terdapat komponen utama yaitu transformator penurun tegangan. Mesin las AC tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif, sehingga pemasangan kabel holder dan kabel massa boleh terbalik atau ditukar posisi. Itu tidak akan berpengaruh pada proses kerja nanti. Yang kedua ada mesin las DC, arus searah. Mesin las DC merupakan mesin las yang sumber tenaganya diambil dari trafo arus AC yang diubah menjadi arus DC menggunakan generator. Oleh karena itu, terdapat kutub positif dan kutub negatif. Pemasangan kabel holder elektroda dan kabel massa sebenarnya bisa ditukar-tukar, tetapi itu akan merubah jenis polaritas pada mesin las DC. Polaritas, apa itu polaritas? Polaritas merupakan pengkutupan di mana aliran elektron berpindah dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif. Polaritas pada mesin DC dibagi menjadi dua, yaitu satu, pengkutupan langsung atau disebut direct current strike polarity, dan yang kedua ada pengkutupan terbalik atau direct current reference polarity. Polaritas dalam las DC. Sumber listrik menjadi sumber utama dalam proses pengelasan ini. Direct current elektroda negatif atau DCEN, di mana kutub positif dihubungkan dengan benda kerja, sedangkan kutub negatif dihubungkan dengan holder atau kabel elektroda, sehingga hasil polaritas ini adalah panas dari benda kerja lebih tinggi dibandingkan panas dihasilkan dari elektroda. Panas elektroda sebesar 30% dan panas benda kerja sebesar 70%. Cara ini efektif untuk mengelas benda kerja yang tebal. Yang kedua adalah direct current elektroda positif. Polaritas DCEP pada pengelasan SMAW ini di mana kutub negatif dihubungkan dengan benda kerja, sedangkan kutub positif dihubungkan dengan kabel holder atau elektroda. Polaritas ini disebut juga dengan DCSP atau direct current strike polarity. Hasil dari polaritas ini adalah panas dari benda kerja lebih rendah dibandingkan panas yang dihasilkan dari elektroda. Cara ini efektif untuk mengelas plat-plat tipis karena menghasilkan penetrasi yang rendah atau dangkal. Kemudian yang terakhir, mesin las AC atau DC dengan arus bolak-balik dan searah. Mesin las listrik jenis ini mampu digunakan untuk pengelasan dengan arus yang searah maupun pengelasan dengan arus bolak-balik. Mesin las jenis ini biasanya juga digunakan pada las mesin ganda yang mempunyai transformator satu fase
dan sebuah alat perata dalam satu unit mesin. Keluaran arus bolak-balik diambil dari terminal lilitan sekunder transformator melalui regulator arus, dan arus searah diambil dari keluaran alat perata arus. Pengaturan keluaran arus bolak-balik atau arus lurus searah dapat dilakukan dengan mudah, yaitu hanya dengan memutar alat pengatur arus di mesin las AC atau DC ini. Komponen las SMAW. Pada bab ini akan dijelaskan tentang komponen apa saja yang dalam las SMAW, antara lain sumber listrik, mesin las SMAW, meja las, dan meja peralatan. Pada las SMAW tipe AC ini terdapat sistem kontrol mesin, antara lain power switch sebagai pengatur on-off pada mesin las, kemudian ada ampere meter sebagai pengatur ampere yang dikehendaki dalam proses pengelasan, serta yang terakhir ada LCD sebagai pembaca pengatur ampere yang telah disetting. Kemudian ada komponen kabel las sebagai penghubung aliran listrik dalam proses pengelasan, di mana ada kabel massa dan kabel holder elektroda. Pada tipe las SMAW di sini, penempatan kutub positif atau negatif tidak berpengaruh pada hasil dan boleh dibolak-balik dalam pemasangannya. Pada kabel las dibagi menjadi dua, yaitu kabel elektroda dan juga kabel massa. Kabel massa berfungsi untuk menghubungkan atau mengalirkan arus listrik dari mesin las ke benda kerja atau logam induk. Kemudian kabel massa berfungsi untuk menghantarkan listrik dari mesin las ke holder atau ke elektroda yang akan membuat nyala busur listrik jika disentuh benda kerja nanti. Untuk kabel las elektroda dan kabel massa harus mempunyai sifat yang fleksibel, dan di dalamnya terdapat beberapa bagian seperti lid, lapisan karet, dan kawat tembaga. Komponen selanjutnya adalah klem massa dan juga holder las. Klem massa digunakan sebagai alat penghubung kabel massa ke logam induk. Alat ini biasanya terbuat dari tembaga atau logam lain yang mempunyai sifat penghantar listrik yang baik. Selain itu, klem massa juga terdapat pegas yang berfungsi untuk menjepit benda kerja dengan baik agar tidak mudah terlepas. Kemudian komponen holder. Holder las berfungsi sebagai pemegang kawat las saat digunakan welder untuk mengelas sebuah produk. Holder harus terbuat dari bahan yang mempunyai ketahanan panas yang tinggi karena posisinya berdekatan dengan kawat las yang mencair dengan temperatur hingga 2000 derajat Celcius. Peralatan bantu pengelasan. Dalam peralatan bantu pengelasan meliputi elektroda, tang, kikir, klem, palu terak, sikat baja, masker respirator, topeng las, dan ragum. Kemudian berlanjut pada materi cara penggunaan las SMAW. Langkah pertama, colokkan kabel primer ke sumber listrik. Kemudian atur nyala switch power ke arah on dan putar ampere meter sebagai penentuan besaran ampere yang akan kita gunakan. Pada proses selanjutnya adalah menghubungkan klem massa dengan meja kerja atau benda kerja. Proses pengelasan. Pada proses ini pertama dekatkan elektroda dengan benda kerja. Kemudian atur jarak penyalaan las sesuai dengan ketebalan diameter ukuran elektroda. Kemudian posisikan elektroda dengan tegak lurus terhadap benda kerja sebesar sudut 90 derajat. Ketika proses pengelasan berjalan, gerakan harus stabil karena ini menentukan dari hasil pengelasan.
Kemudian sudut dalam proses pengelasan ketika berjalan adalah sebesar 70 sampai 80 derajat dengan searah gerakan pengelasan. Sekian video pembelajaran dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.